Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dalam pelajaran prakarya. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang rekayasa, yaitu alat penjernih air. Sebelum kita masuk pada materi, di sini perlu kita pahami lebih dahulu tentang peta materi. Adapun dua pokok bahasan dalam alat penjernih air di sini adalah penjernih air dari bahan alam dan penjernih air dari bahan buatan. Baik penjernih air dari bahan alam dan bahan buatan di sini, kita akan sama-sama mempelajari tentang sistem penyaringan, bahan dan alat, teknik dan prosedur pembuatan, serta tahapan pembuatan. Nah, seperti yang kita tahu, air merupakan sumber kehidupan, akan tetapi akhir-akhir ini kita sering mengalami kesulitan untuk mendapatkan air bersih, terutama di musim kemarau. Benarkah? Nah, untuk itu kita harus berupaya agar dapat merubah atau menjernihkan air keruh dan kotor tersebut menjadi air bersih yang layak pakai. Adapun tujuan dari penjernihan air adalah menghilangkan gas-gas yang terlarut di dalamnya, menghilangkan rasa dan bau yang tidak enak, membasmi bakteri patogen yang sangat berbahaya, dan memperkecil sifat air yang menyebabkan terjadinya endapan pada pipa dan saluran air. Pengolahan air bersih sangat dibutuhkan demi kesehatan dan kelangsungan hidup manusia. Kondisi air yang kotor atau keruh disebabkan oleh adanya polusi tanah akibat pembuangan sampah-sampah anorganik, penebangan pohon secara liar, dan adanya limbah-limbah pabrik. Untuk itulah dilakukan upaya-upaya untuk menjernihkan air. Ada berbagai cara sederhana yang dapat kita gunakan untuk mendapatkan air bersih, yaitu dengan teknik penyaringan dan teknik pengendapan. Nah, saringan di sini kita akan mempelajari teknik penyaringan. Adapun teknik penyaringan di sini ada 9. Yang pertama, yang paling sederhana dan paling mudah adalah penyaringan dengan kain katun dan penyaringan dengan kapas. Nah, kedua-duanya ini bisa untuk menyaring kotoran dalam partikel yang sangat kecil, tergantung dengan ketebalan dan kerapatan baik kain maupun kapasnya. Berikutnya bisa menggunakan penyaringan dengan sistem aerasi, yaitu proses penjernihan air dengan cara mengisikan oksigen ke dalam air. Nah, untuk cara yang lebih kompleks lagi, di sini ada metode saringan pasir cepat, kemudian ada juga gravity lead filtering system, dan kemudian diikuti dengan saringan pasir lambat. Yang perlu kalian pahami di sini, gravity fed filtering system itu adalah perpaduan antara saringan pasir cepat dan saringan pasir lambat. Baik dalam saringan pasir lambat maupun saringan pasir cepat, kedua-duanya menggunakan media batu kerikil dan pasir. Tetapi pada prosesnya di sini ada perbedaan. Pada saringan pasir cepat, di sini kita bisa melihat pada gravity fed filtering system. Pada saringan pasir cepat, air keruh dialirkan melalui bagian bawah, kemudian dia akan muncul ke permukaan. Nah, sedangkan untuk saringan pasir lambat, air yang keruh ini diproses dulu di bagian atas, kemudian hasil akhirnya mendapatkan air bersih melalui bagian bawah. Sehingga bisa kita ambil kesimpulan bahwa perbedaan antara saringan pasir cepat dan saringan pasir lambat adalah
Jika saringan pasir cepat itu memperoleh air dari bawah ke atas, sedangkan saringan pasir lambat dari atas ke bawah. Nah, baru didapatkan air bersih. Kemudian cara yang masih lebih mudah lagi di sini ada, yaitu menggunakan keramik, ya. Kemudian menggunakan batu cadas, kemudian dengan saringan arang. Nah, baik pada saringan keramik maupun saringan cadas ini, kita masukkan keramiknya atau cadasnya dalam sebuah bak atau sebuah drum, kemudian kita isi air. Nah, air yang bersih dia akan merembes ke bawah seperti ini. Nah, sedangkan kotorannya tetap tertinggal di dalam keramik atau cadasnya. Sedangkan untuk arang, saringan arangnya ini berada di bagian bawah untuk kita mendapatkan air yang bersih. Selain teknik penyaringan, ada juga teknik pengendapan. Adapun teknik pengendapan di sini kita bisa mengendapkan air menggunakan kaporit seperti yang ada di kota-kota besar, kemudian tawas, biji kelor, arang, dan yang terakhir kapur gamping. Kaporit ini lebih sering digunakan di kolam renang. Jadi kolam renang yang sudah keruh, ketika sudah disebar kaporit, dia akan mengendap dan berubah menjadi bersih kembali. Akan tetapi akan sangat berbahaya jika kita menelan air yang ada di kolam renang tersebut. Nah, berikutnya kita akan melalui tahapan pembuatan penjernih air dari bahan alam. Harusnya tadi kita mempelajari bahan dan alat, tetapi di sini saya lebih membuatnya menjadi simple, sehingga pada tahapan pembuatan penjernih air ini sudah masuk di dalamnya bahan, alat, dan juga prosesnya. Bahan utamanya adalah potongan bata yang bisa diganti ini sebagai pengganti dari keramik, ijuk, arang tempurung kelapa, pasir, dan kerikil. Arang tempurung kelapa kita pakai karena dia lebih baik daripada arang dari kayu. Sedangkan bahan penunjangnya yaitu drum yang kita gunakan dua, satu untuk air kotor yang di dalamnya nanti berisi bahan utama, kemudian drum yang kedua nanti adalah hasil akhir yaitu air bersih. Kemudian pipa PVC yang digunakan sebagai kran, ya. Kemudian keran air, lem untuk merekatkan selotip, ember, dan kawat. Alat yang diperlukan adalah gergaji kayu atau besi. Nah, proses atau tahapan pembuatan, pertama kita akan membuat dulu pipa penyaringan. Siapkan pipa PVC lalu lubangi secara teratur 2 cm. Jadi seperti ini pada gambar kita bisa melihat ada lubang masing-masing jaraknya 2 cm, kemudian 20 cm dari bagian ujung lainnya. Setelah itu bagian yang di lubang ini kita balut dengan ijuk dan kemudian diikat dengan kawat. Nah, untuk sisa ujung lainnya kita masukkan ke dalam soket ulir. Baru setelah itu kita masuk pada proses langkah-langkah pembuatan drumnya. Drum yang merah ini kita gunakan untuk air kotornya. Sebelum nanti kita isi dengan ijuk, kita lubangi dulu 2 untuk kita isi dengan potongan pipa ini, ya. Nah, sedangkan yang hijau ini merupakan hasil air bersihnya tadi. Nah, kemudian cara pemasangan pipa penyaring yaitu seperti ini.
Jadi pipanya yang tadi ini yang sudah ada icupnya, ini kita sambungkan dengan keran airnya. Nah, seperti ini. Berikutnya kita akan membuat langkah-langkah pengisian drum atau bak untuk menyaring air. Setelah kita siapkan drumnya tadi, kita isi dengan kerikil, ijuk, pasir, arang tempurung kelapa, ijuk lagi, dan terakhir adalah potongan bata. Lalu kita tutup kerannya tadi kita tutup dulu, terus kita isi dengan air. Biarkan kira-kira 30-40 menit supaya air yang didapat adalah air yang bersih. Baru setelah itu kerannya kita buka, dimasukkan ke dalam drum yang dipakai untuk mengisi air bersih tadi. Nah, demikian proses dari penjernihan air menggunakan bahan alam. Saya harap kalian nanti bisa mempraktekannya di rumah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.